Halo everyone, perkenalkan, nama saya Roy Sandi Hermanda, NPM 234111007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang aplikasi perdagangan internasional. Apa itu aplikasi perdagangan internasional? Adalah transaksi jual beli barang dan jasa antar negara, dalam kata lain internasional. Saat ini, perdagangan internasional didukung dengan teknologi dan transportasi yang maju di zaman ini, sehingga transaksi jual beli dan perpindahannya akan lebih cepat dan efisien. Efisiensi perdagangan internasional ini untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di zaman globalisasi dan digitalisasi. Ketika suatu keuntungan perdagangan internasional diperoleh melalui ekspor dengan meningkatkan produksi barang dan jasa dalam negeri untuk dijual ke luar negeri, maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Konsep ini dikenal sebagai hipotesa, dipimpin oleh ekspor tumbuh, yaitu dengan kegiatan ekspor yang mengemudikan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan perdagangan di dalam internasional melibatkan penggunaan berbagai mata uang nasional, sehingga nilai tukar dengan kegiatan perdagangan internasional, negara yang lebih sering mengekspor akan mendatangkan cadangan devisa untuk negara itu sendiri dengan mengapresiasi nilai tukar uang negara tersebut. Kemudian, jika kurs mata uang suatu negara terapresiasi, barang-barang luar tidak murah dibandingkan dengan barang domestik, sehingga dapat menurunkan ekspor dan impor menjadi naik, yang berimplikasi pada lemahnya pertumbuhan ekonomi. Nilai dan volume impor barang dari tiap tahunnya terjadi perbedaan, baik mengalami peningkatan maupun penurunan pada suatu komoditi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk memutuskan perlunya impor suatu barang atau komoditas tertentu membutuhkan pertimbangan yang mendalam. Beberapa manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang kedua, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang ketiga, mentransfer teknologi modern. Yang keempat, menaikkan divisi negara itu sendiri. Yang kelima, menumbuhkan pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut. Nah, bentuk perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat mengambil contoh dari perdagangan bilateral, yaitu perdagangan antara dua negara. Yang kedua, perdagangan yang dilakukan antar negara. Yang ketiga, perdagangan regional, perdagangan yang dilakukan oleh misalnya anggota negara-negara ASEAN di kawasan. Perdagangan multilateral, perdagangan antar negara yang tidak dibatasi oleh suatu kawasan. Cukup sekian presentasi materi saya mengenai aplikasi perdagangan internasional. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan dan meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.